diucapkan selamat datang, selamat sore menjelang malam kepada kita sekalian yang boleh hadir dalam ibadah perayaan Paskah PPR GTM Klasis Lambanan tahun 2023. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada sore hingga malam nanti. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, ibadah perayaan Paskah yang akan dipimpin oleh Pendeta Oktavina Manala dari pengurus PPR GTM Sinode Gereja Toraja Mamasa. Acara yang ketiga, laporan panitia. Yang keempat, sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PPR GTM Klasis Lambanan. Yang kedua, sambutan dari Ketua BPMK Lambanan. Yang ketiga, sambutan dari pemerintah Desa Lambanan. Acara yang kelima, pengumuman hasil lomba. Yang keenam, istirahat, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, ibadah perayaan Paskah. Kepada hamba Tuhan kami silahkan menyertai. Tadi Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih tuntunannya, sehingga di kesempatan berbahagia ini kita boleh dipertemukan bersama untuk berbakti, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah perayaan Paskah PPR GTM Klasis Lambanan. Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Kita mengangkat pujian Dikau yang bangkit maha mulia. Jemaat kekasih Kristus, Ia yang telah menang atas kuasa maut berkenan hadir bagi kita. Kini kita berada di hadapannya, di pelatarannya yang kudus. Mari kita serahkan seluruh keberadaan kita di dalam sebuah pengakuan yang demikian. Pertolonganku datang dari Allah Bapa di surga, yang telah berkenan menyatakan kasih dan keadilan bagi umatnya. Ia yang berlimpah kasih setia dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Nats pembimbing kita dari kitab Yesaya 41 ayat 10.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kasih Tuhan pelembut kita lakukan bersama.
paduan suara TPR Jemaat Pembu dan kemudian TPR Jemaat Sion Baru. Disilakan. Kemudian bapaknya ketentuan. Udah selesai kayak udah. Udah. Kijom YouTube mo lah. Wow.
Disilakan paduan suara PPR Jemaat Sion Baru untuk memuliakan Tuhan. Kita juga. Rokok kan. Oh ya, supaya fokus. Iya, aku. Lompat. Diucapkan terima kasih kepada PPR Jemaat Pembu dan Jemaat Sion Baru yang telah memuji memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian dan pujian kita bersama. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di perayaan Paskah ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu kami berdoa dan mengakui salah dan dosa kami yang selalu kami lakukan, disadari atau tidak disadari. Kadang kami tidak mampu untuk menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang kami perlukan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup,
maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Amin. Meresponi berita anugerah pengampunan dosa, kita melakukan pujian karena kasih-Nya padaku. Saya persilahkan paduan suara jemaat kalau salah minta maaf ya. Sangora, Pelangi Sangora, dan kemudian setelah itu disusul solo Maranatha Toyasa. Silakan. Mari bersama kita tenangkan hati kita masuk dalam layanan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Kami boleh nikmati malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan persekutuan perempuan gereja-Mu di Klasis Lambanan ini, merayakan tetapi juga memaknai kebangkitan Kristus dari kematian. Firman-Mu akan menjadi dasar perayaan kami ibadah ini. Kami mohon hikmat pertolongan Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Ampunkan dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan
terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Bunyi kesaksian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan terus memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saya mau mengucapkan lebih dahulu selamat Paskah bagi kita sekalian. Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi sukacita besar bagi kita umat Kristen bahwa kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sengsara, Tuhan yang mati, tetapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Saya kira bahwa ini menjadi dasar yang kuat bagi kita ada di sini, menjadi pegangan yang kuat bagi setiap orang Kristen untuk setia mengikut Kristus. Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus bilang, sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, dia sama seperti pahlawan yang gugur di medan pertempuran, hanya sebatas untuk dikenang. Tetapi tidak. Dia bangkit mengalahkan maut yang kemudian menjaminkan hidup dan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kisah kebangkitan Yesus ini tercatat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Dikatakan
perempuan itu adalah Maria Magdalena dan perempuan lainnya atau Maria lainnya. Kalau kita melihat Injil Markus 16, kita akan menemukan bahwa Maria yang lainnya itu adalah Maria ibu Yakobus, tetapi juga ada Salome di situ. Perempuan-perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ini menarik. Kenapa perempuan? Kenapa bukan laki-laki saja? Perempuan di kalangan orang Yahudi itu berada pada kelas bawah. Kadang tidak diperhitungkan. Karena tidak heran dalam Alkitab bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Lalu kemudian bahwa perempuan dipakai oleh Yesus, oleh Allah, untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Tentu bukan kebetulan. Ini bagian dari rencana dan karya Allah bagi kita semua, termasuk bagi perempuan. Saya mau mengatakan bahwa peristiwa ini, perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus, ingin menghilangkan perbedaan harkat martabat manusia yang kadang-kadang manusia membedakan itu. Tuhan saja tidak membedakan, tidak mengelompokkan orang, tetapi kadang-kadang manusia yang membedakan itu. Manusia yang mengelompokkan orang. Karena itu menjadi hal yang luar biasa bagi perempuan, sekaligus juga menjadi motivasi untuk menjadi Maria-Maria lainnya yang akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Dikisahkan bahwa perempuan-perempuan ini pergi ke kubur untuk menengok kubur Yesus. Saya kira tidak hanya menengok, melihat, tetapi juga dalam Injil lain disampaikan bagaimana mereka mau merempah-rempah di mayat Yesus. Ini sebagai wujud cinta kasih yang luar biasa yang hendak mereka lakukan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kubur itu dijaga begitu ketat. Kita bisa menemukan itu di perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya, bahwa kubur Yesus itu dijaga ketat oleh pasukan khusus. Tapi tidak hanya itu, disegel, dimatrai. Artinya tidak sembarang orang mengunjunginya. Sudah disegel, dimatrai, dijaga ketat, batunya penutup pintu kubur itu besar. Dan kemungkinan untuk 1, 2, 3 orang menggulingkan batu itu mungkin belum bisa. Kemungkinan besar harus 5 orang ke atas untuk bisa menggulingkan batu yang besar itu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kubur itu dijaga ketat? Mengapa mesti ada pasukan khusus? Mengapa mesti kubur itu disegel, dimatrai? Sekali lagi itu jelas kita lihat di perikop sebelumnya, imam-imam kepala ahli Taurat datang. Wah, kami pernah mendengar si penyesat itu mengatakan bahwa dalam 3 hari dia akan bangkit. Karena mesti kubur itu dijaga, jangan sampai murid-muridnya mencurinya lalu kemudian mengatakan bahwa dia bangkit. Mesti dijaga. Anehnya, karena yang mengingat perkataan Yesus
justru orang-orang yang memusuhinya. Kenapa tidak diingat oleh murid-muridnya? Kenapa yang justru mengingat itu adalah orang-orang yang membenci Yesus? Oh, kami pernah mengingat. Kami mengingat pernah si penyesat itu mengatakan bahwa ia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Apakah ini tidak disampaikan kepada murid-muridnya? Oh, tidak disampaikan. Malah beberapa kali Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Tetapi tidak seorang murid pun yang mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus. Mestinya kalau mereka mengingat pada hari Minggu itu tidak hanya perempuan itu saja yang pergi ke kubur, tetapi juga murid-murid yang lain, bukan membawa rempah-rempah. Harusnya membawa alat musik untuk menyambut kebangkitan Kristus. Tapi tidak. Mereka tidak mengingat. Dan tidak masuk di akal mereka. Kalaupun mereka mengingat, mungkin tidak masuk di akal mereka bahwa gurunya akan bangkit. Apa buktinya? Ketika disampaikan juga tentang kebangkitan, ada murid yang tidak percaya. Seperti Kleopas dan temannya yang kembali ke Emmaus. Wah, kami mendengar dari perempuan itu bahwa ia bangkit. Mereka tidak percaya. Lalu Thomas, sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemungkinan besar, kalaupun mereka mengingat, mereka tidak akan percaya. Apalagi mereka tidak mengingat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada yang menduga. Sebagaimana ayat yang kedua, ayat yang ketiga menyatakan ada 3 peristiwa yang terjadi saat itu. Gempa bumi yang hebat, malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Yesus bangkit. Jadi kuasa maut yang didukung dengan kehebatan pasukan penjaga, segel, materai, batu yang begitu berat, kubur yang tidak boleh diganggu manusia, semua itu ternyata tidak mampu menghalangi kebangkitan Yesus. Hal ini menyadarkan kita, sehebat apapun kuasa yang mematikan semangat kita, mematikan karya kita, berusaha menahan kesuksesan kita, tetapi karena di dalam diri kita ada kuasa Tuhan, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengalahkannya. Bila Tuhan menjaga kita, tidak akan mampu apapun di dunia ini untuk meluluh lantahkan kehidupan kita. Karena itu minta Tuhan menjaga kita. Minta Tuhan untuk menolong kita. Minta Tuhan untuk memberkati kita, memeliharakan kehidupan kita. Karena Ia punya kuasa terhadap apapun di dalam hidup ini. Ayat yang keempat berbicara tentang situasi penjaga-penjaga yang gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini kuasa Tuhan menjungkir balikan kehebatan apapun, menggulingkan batu-batu yang menghalang keberhasilan kehidupan kita umat yang percaya. Tidak sulit bagi Allah untuk memelihara hidup kita dari batu-batu yang menghimpit, yang menutupi pintu damai sejahtera.
yang menutupi kebangkitan semangat kita. Ungkapan malaikat Tuhan dan juga Yesus kepada perempuan dan kepada kita sekalian, janganlah kamu takut. Seperti juga yang terpampang tema Paskah di tahun 2023 ini. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak yang menakut-nakuti hidup kita sekarang. Oh, banyak sekali. Masalah ekonomi misalnya, keuangan, kemiskinan, masa depan anak-anak yang membutuhkan biaya misalnya, sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Hal yang menarik, hadiah pertama dari kebangkitan Yesus, jangan takut, mengajak kita dalam menjalani kehidupan untuk mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus bagi kita semua. Kalau bukan Kristus yang kita andalkan, apa yang akan kita andalkan? Siapa yang akan menjaga meluputkan kita dari semua yang membuat kita takut? Firman Tuhan datang pada kita, Bapak Ibu Saudara. Pertama, Yesus yang kita percayai tidak lagi berada di kubur, tidak lagi ditutupi batu yang besar. Ayat 6 menjelaskan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Percayai peristiwa kebangkitan itu, meskipun ini terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasa kebangkitannya tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hanya kuasa kebangkitannya yang mampu mengusir kita dari rasa takut apapun penyebabnya. Apapun itu. Seperti yang disampaikan, masalah ekonomi misalnya, keuangan, kemiskinan, masa depan anak-anak, kehidupan keluarga, sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya. Maut saja telah dikalahkan, apalagi hal-hal yang lain. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang memenangkan kematian, memenangkan rasa takut dan penderitaan dalam kehidupan ini. Susah itu kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini menarik. Saya baru baca subtema di atas. Tadi saya duduk sebentar orang menyanyi, saya baca, ini luar biasa subtemanya. Menjadi perempuan yang kritis, positif, kreatif, tetapi realistis, berhikmat untuk mengambil satu keputusan dan tindakan. Ini baru saya baca tadi. Perempuan yang kritis, positif, kreatif, tetapi realistis, berhikmat untuk memutuskan, mengambil keputusan dan tindakan. Kira-kira apa yang membuat kita tidak kritis? Apa yang membuat kita tidak positif dalam hidup kita, dalam tindakan, dalam pikiran kita? Apa yang tidak membuat kita kreatif? Atau apa yang tidak membuat kita realistis dalam hidup? Bukankah yang paling terbesar itu adalah ketakutan? Kita tidak kritis, takut.
Jangan-jangan kalau saya buat begini, kalau saya ambil keputusan begini dan begitu, bahaya. Mungkin saya, misalnya, mungkin saya akan dapat apa? Kalau orang biasa bilang dulu, non job misalnya. Wah, jangan-jangan kalau kita kritis, nah orang itu membenci saya. Kalau saya sedikit menyampaikan ketidaksetujuan saya, wah jangan-jangan ini yang terjadi, jangan-jangan ini yang terjadi. Saya ikut saja nih. Kita tidak kritis, kenapa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Juga dalam hal-hal yang lain. Termasuk dalam positif kita bertindak. Kita takut. Positif thinking terhadap orang lain pun tidak ada. Kekhawatiran, ketakutan juga menjadi penyebab. Apalagi yang kreatif. Orang tidak bisa berbuat apa untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena rasa ketakutan itu yang kemudian mengakhirkan kecemasan dan merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Realistis terhadap kehidupan pun demikian. Takut. Saya tidak bisa seperti ini. Saya buat ini saja. Takut. Kalau saya tidak bisa sama dengan orang lain, saya buat ini saja. Kita tidak realistis. Ketakutan mungkin, takut juga dijauhi. Kalau kita tidak sama dengan teman kita misalnya, bajunya bagus, kita tidak. Bermerek, kita tidak. Lalu hilang itu realistis. Saya bisa tampil beda oleh mana saya? Takut malu. Lalu kemudian kita tidak realistis lagi berpikir. Orang bilang lebih besar pasak daripada tiang. Yang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh saja. Korupsi. Utang merajalela di sana sini. Ya, kalau utang anak sekolah misalnya, utang karena orang sakit, ya siapa sih yang tidak berutang? Saya kira orang di dunia ini untuk hal-hal seperti itu wajar-wajar saja. Orang berutang karena anak sekolah harus membayar, kita tidak punya uang. Anak sekolah tidak bisa bilang, tunggu dulu atau nanti dulu. Atau orang sakit yang membutuhkan perawatan tidak bisa cuma bilang, besok nanti mati orang bagaimana? Hal-hal seperti itu, tetapi untuk hal-hal yang lain, misalnya pakaian misalnya. Saya saja ibu, bapak, kadang-kadang kalau kami ketemu di teman-teman pendeta, ditanya, baju bagus ya? Iya. Cakar. ABC, apa itu? Atas bawah, cakar. Tidak kelihatan cakar ini. Iya, sudah dicuci toh. Cuci baru setrika, semprot-semprot sedikit, sudah harum, tidak kalah dengan pakaian di toko. Ternyata tidak cuma saya, teman-teman saya juga ini cakar, rata-rata cakar. Kalau hari Senin atau hari Minggu sore biasa ketemu dengan ibu-ibu di penjual cakar, ramai cakar kalau hari Minggu atau hari Senin.
mesti memikirkan bagaimana mengarahkan kehidupan ini pada hal-hal yang baik, termasuk bagaimana kita berpikir realistis, karena itu perlu menghilangkan itu. Takut terhadap tekanan, kecemasan, kekhawatiran kehidupan, takut untuk berbeda dari orang lain, takut untuk tidak sama dengan orang lain. Mungkin kita apa adanya. Yang penting bahwa kehidupan kita boleh mencerminkan hidup yang terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau rasa takut muncul dalam hidup kita, akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita, akan sangat mempengaruhi pengambilan tindakan kita, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi tindakan. Pikiran ini dapat mempengaruhi apapun, termasuk pengambilan keputusan, termasuk mengambil satu tindakan. Kalau orang berada dalam tekanan, keputusan yang bisa diambil, termasuk tindakan yang ia bisa lakukan itu akan sangat fatal. Saya bilang ini menarik untuk direnungkan bersama-sama dalam persekutuan perempuan gereja. Ayat 7 dan 8 dan kemudian ayat yang ke-10 berbicara tentang mendelegasikan sebuah tanggung jawab. Baik malaikat itu maupun Yesus menyampaikan kepada perempuan itu untuk menjadi saksi. Tetapi juga disampaikan kepada murid-murid, aku mendahului engkau ke Galilea, janganlah takut. Kenapa mesti Galilea? Galilea itu tempat banyak orang yang tanda kutip kafir, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Baik perempuan maupun murid-murid ini dipanggil untuk ke Galilea. Situasi yang tidak nyaman. Galilea gambaran situasi yang tidak nyaman, di mana banyak orang yang membutuhkan uluran kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian, membutuhkan pemberitaan firman bagi mereka, sehingga berbagai bentuk penderitaan kehidupan mereka pun paling tidak memampukan mereka untuk juga kuat di dalam menjalani kehidupan. Di sekitar kita ini banyak Galilea, tempat-tempat di mana orang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kepedulian kita, uluran tangan kita. Banyak orang yang bergumul dalam persoalan dan penderitaan kehidupan mereka. Kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman, untuk ke Galilea, membawa damai sejahtera bagi mereka, sehingga ketakutan mereka pun dapat sirna. Termasuk bagi mereka yang jauh dari persekutuan misalnya. Kita tidak bisa langsung mengklaim orang atau menjudge orang itu berdosa. Kita tidak bisa menjudge, menghakimi orang bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, atau bahkan kadang-kadang orang berpikir orang-orang seperti itu tidak layak untuk kita temui. Kita menjauhkan diri kita dari orang-orang seperti itu. Itu Galilea yang perlu kita hadir di situ, supaya mereka dapat merasakan juga damai sejahtera, dan kemudian bersama-sama dengan kita menjadi saksi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan.
Tidak hanya dalam cara berpikir kita, tetapi juga dalam tindakan dan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Jangan menjauhkan diri dari mereka. Rangkul mereka. Pergi ke Galilea. Keluar dari zona nyaman. Hadirkan diri di situ untuk mengangkat orang, untuk menolong orang, untuk menyatakan damai sejahtera, dan mereka pun dapat menikmati sejahtera itu dalam kehidupan mereka. Bukan hal yang mudah. Saya punya pengalaman ketika berjumpa dengan orang-orang seperti itu, bukan hal yang mudah. Untuk membawa mereka kembali dalam persekutuan misalnya, untuk membawa mereka dekat kepada Allah, bukan hal yang mudah. Tidak mudah. Ada yang merespon dengan baik, tetapi juga ada yang merespon dengan tidak baik. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita. Salam bagimu. Ini sebuah bekal yang diberikan Tuhan, perlengkapan. Kalau orang mau pergi berperang, ada senjata yang diberikan untuk kita bertarung. Yesus memerintahkan menyuruh ke Galilea, tetapi dengan jaminan bahwa penyertaannya itu akan terus ada. Aku mendahului kamu ke Galilea. Itu menyatakan penyertaan, pimpinan, pertolongan Tuhan. Setiap kita melaksanakan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi kekuatan kita bersama untuk tidak takut terhadap apapun, menjalankan tanggung jawab pelayanan kita, kesaksian kita, termasuk tidak takut pada omongan orang misalnya, atau apapun itu. Yang pasti adalah kita berjalan pada koridor yang benar. Kita berjalan pada kehendak Tuhan yang akan menguatkan dan memungkinkan kita untuk melakukan kehendak. Tuhan akan memberkati kita sekalian untuk mempersaksikan kebangkitannya di sepanjang hidup kita, baik lewat kata, pikiran, ataupun tindakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, saya mempersilahkan paduan suara Pekan Raya PPR GTM Klasis Lambanan untuk memuliakan Tuhan. Ada titipan di sini. Baik paduan suara maupun vokal grup Pekan Raya, mohon untuk tidak melakukan video siaran langsung. Mereka boleh tapi offline. Baik, silakan paduan suara Pekan Raya untuk memuji memuliakan Tuhan. Setelah itu disambung vokal grup Pekan Raya PPR GTM Klasis Lambanan. Selain ini Baik-baikan untuk akan. Aku Yuri lah juara 1. Tiba saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita lewat natura yang disiapkan oleh panitia dan juga lewat pundi. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Untuk persembahan natura, saya mohon kesediaan
ibu-ibu dari Tok Yasa, Pembu, Betani Pakasasan untuk membantu kami dalam lelang pada saat ini. Mari perwakilannya yang bisa membantu. Jadi ada disiapkan lelang untuk keripik dan juga nanti siap-siap siapa pencinta bunga, ada bunga yang akan dilelangkan. Keripik dihargai 20. Siap bendahara untuk menulis. Wah, jangan menghayal. Waduh. 20 satu kali, 2 kali, 3 kali. Pembu, Mama Juan Pembu. 20 tambah 10, 30. 30 satu kali, 1,5, 2,5 kali, 3 kali. Mama Juan baru 20. Cepat-cepat supaya kita cepat-cepat juga. Tambah 30, 50. Satu kali, setengah kali. Oh, 1,5 kali, 2 kali, 3 kali. Mama Keke. 20. Tambah 10, 30, 50. 2 kali, 2,5 kali, 3 kali. Siapa? Ibu Desa. 20, 30, 2,5 kali, 3 kali. Mama Gian. Oh, siapa? Dari Nazaret. Oh iya. 20, 30, 2 kali, 3 kali. Mama Kania. 20, 30, 50, 2 kali, 2,5 kali, 3 kali. Mama Juan. Mama Juan. Mungkin kecil ya. Tidak dilihat. 20. Tambah 10, 30. 50. 50, 2 kali, 3 kali. Lelang ibu-ibu, yakin tidak akan merusak suara, ya. 20, 30, 10, 40, 2,5 kali, 40, 2,5 kali, 3 kali. Bu Desa. Siapa tadi yang sebelum ini? Oh, Bu Desa. 40. 20, 30, 40, 1 kali, 40, 1 kali, 50, 2 kali, tambah lagi baru 3 kali ya. 50, waduh, 3 kali. 50. Apa? Siapa? Bapak Rapa.
30. Banyak orang. 30. 40. 40 dua kali. 40 dua kali. Tidak kali. Tidak kali deh. 3 kali jadi. Atas nama? Oh iya, oke. Tua udah, jadi udah. 20. 30. 40. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Siapa? Nenek Najita. Dektor. 20. 30. 50. 1 kali. 50. 2 kali. 3 kali. Mama Juan. 50. Mama Juan. 20. 30. 40. 1 kali. 40 1 kali. 2 kali. 3 kali. Siapa? Sampai itu kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188. Kristus bangkit, soraklah. Bumi surga bergema.
paduan suara gabungan PPR dari Jemaat Nasaret, Jemaat Mulia, dan Jemaat Betani untuk memuliakan Tuhan. Disilakan. Diucapkan terima kasih paduan suara Pekan Raya PPR GTM Klasis Lambanan, juga vokal grup Pekan Raya PPR Klasis Lambanan, dan paduan suara gabungan PPR Nasaret, Mulia, dan Betani yang telah menyampaikan pujiannya untuk kemuliaan Tuhan, menjadi pujian dan kesaksian kita juga secara bersama. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengangkat syukur, pujian, dan sembah kami kepadamu. Karena betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami, memungkinkan kami malam ini berjumpa bersama, beribadah bersama, memuji memuliakan Tuhan dalam perayaan Paskah PPR GTM Klasis Lambanan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami mohon hikmat pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bapa Sorgawi, kami mengaku di hadapan-Mu kami tidak punya kekuatan kemampuan menjalani kehidupan yang seringkali memperhadapkan kami pada berbagai bentuk persoalan, pada berbagai bentuk pergumulan yang membuat kami mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam menjalankan kehidupan, mengambil keputusan, atau bersikap di dalam hidup ini. Tetapi firman-Mu menguatkan kami dengan sapaan kasih Tuhan untuk kami tidak takut. Sebab kuasa kebangkitan-Mu akan mendorong, menguatkan, dan memampukan kami untuk dapat menghadapi setiap tantangan dan persoalan kehidupan, menghadapi setiap ketakutan dan kecemasan kami, kekhawatiran kami, dan kami percaya kami mampu menghadapinya di dalam kekuatan berkat Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami juga sebagai jemaat-Mu, terkhusus sebagai perempuan-perempuan gereja
untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyatakan damai dan sejahtera Tuhan, menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu untuk setiap orang yang menaruh harap kepada-Mu, yang membutuhkan pengasihan dan kepedulian Kami, sehingga baik mereka maupun kami semua boleh menikmati berkat kasih kekuatan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Topangan kasih dan pertolongan Tuhan akan menjadi jaminan kami menjalankan peran kami di tengah-tengah kehidupan ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai jemaat, istimewa sebagai persekutuan perempuan gereja Tuhan. Sehingga kehadiran kami Tuhan membawa berkat sukacita di dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan perempuan gereja dalam Klasis Lambanan ini. Kami memohon berkat anugerah Tuhan, baik sebagai pengurus pun sebagai anggota, sehingga mereka boleh sehati sepikir, sekata dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berkumpul bersama untuk anggota persekutuan yang tidak aktif atau yang kurang aktif. Engkau melihat pergumulan hidup mereka. Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan. Sebab itu topang juga mereka dengan kasih-Mu. Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat menjalankan juga peran mereka sebagai umat Tuhan, bersama-sama dengan rekan-rekan dalam persekutuan perempuan gereja-Mu, untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan di sorga, Engkau juga menolong dan memampukan kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk merangkul mereka dalam kasih-Mu, sehingga kami sama-sama dapat menjalankan peran kami dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana persekutuan perempuan gereja Tuhan menjadi alat mempersaksikan kebangkitan Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa juga bagi persekutuan perempuan gereja Tuhan di jemaat-jemaat dalam Klasis Lambanan ini. Kami juga memohonkan hal yang sama. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan juga menjadi kebangkitan mereka untuk dapat menghadirkan diri sebagai saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Setiap program-program pelayanan dalam persekutuan perempuan gereja-Mu, baik dalam jemaat maupun dalam Klasis Lambanan, kami mohon Tuhan menopang, menyertai, memberkati, sehingga setiap program dapat mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami semua pun bagi jemaat Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk tugas tanggung jawab pelayanan bagi perempuan-perempuan gereja Tuhan, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi mereka, kami mohon Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka dengan hikmat-Mu untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Istimewa peran mereka juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, di tengah-tengah kehidupan keluarga bagi anak-anak, bagi suami, bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan mereka, Engkau akan menolong mereka dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami mohonkan berkat
keluarga mereka, pun dalam berbagai bentuk rencana-rencana keluarga mereka, masa depan kehidupan keluarga mereka, masa depan anak-anak mereka, cucu-cucu kekasih mereka. Kami pertaruhkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka rencanakan, harapkan, dan cita-citakan dapat mereka raih karena Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam berbagai bentuk persoalan pergumulan hidup mereka. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Yang mungkin sementara dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan, anggota persekutuan, dimanapun mereka berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menyertai dan memeliharakan kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini, baik kami sebagai hamba-hambamu, pendeta, penatua dan diaken, pengurus klasis di klasis Lambanan ini, dalam kategori pun BPMK, kami bawa kehidupan mereka semua dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah hidup pekerjaan dan pelayanan mereka sekalian. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, baik hamba-hambamu, pendeta, penatua diaken, baik pemain musik, kantorian, operator LCD, bahkan setiap orang yang telah menyatakan puji-pujian mereka kepadamu. Engkau berkenan menerimanya, memberkati mereka sekalian, sehingga seluruh hidup dan pelayanan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa sukacita sejahtera dalam kehidupan mereka semua. Ya Allah Bapa berkasih jiwa kami berdoa untuk persiapan persekutuan perempuan gereja dalam klasis Lambanan mengikuti kegiatan pekan raya yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kuat sehat umur panjang, sehingga setiap kegiatan mereka boleh lakukan dengan baik, mereka boleh ikuti dengan baik, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Istimewa paduan suara dan vokal group, Engkau memberikan suara yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab mereka rindu mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Allah. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan pekan raya. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau buka jalan, sehingga segala sesuatu yang mereka butuhkan dapat mereka peroleh karena kasih Tuhan. Memungkinkan mereka untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kembali Engkau diagungkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan perempuan gereja Tuhan dalam lingkup sinode, dalam lingkup klasis dan jemaat-jemaat. Kami mohon hikmat supaya mereka semua, bahkan kami, boleh menghadirkan diri kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Ya Tuhan di sorga, terima kasih untuk panitia perayaan Paskah yang terus bekerja, sehingga segala sesuatu boleh disiapkan dan dilakukan dengan baik. Biar Engkau memberkati hidup dan pelayanan mereka. Tuhan di sorga, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu, baik dalam bentuk natura, dalam bentuk uang, ataupun seluruh kehidupan kami malam ini. Kami persembahkan kepada Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati menerimanya, sehingga dapat dipergunakan dalam penata layanan di tengah-tengah kehidupan
jemaat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, masih ada acara-acara yang akan dilakukan. Engkau menyertai memberkati sehingga semuanya berlangsung dengan baik. Pun ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan. Hidup kami malam ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Lindungilah kami semua untuk mengakhiri malam ini dengan baik. Esok pagi, Engkau berkenan membangunkan kami, menikmati kehidupan dengan semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru, dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Ini doa kami Bapa, permohonan dan syukur kami. Ampunkan dosa kesalahan kami, dengarkan kami yang datang kepadamu, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dinyatakan pada hari ini, makanan kami berdiri. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau kembali dalam hidup kita, menjalani hidup ini dengan terus memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, menjadi berkat bagi sesama, dan sebagai jaminannya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat malam. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua PPR GTM Klasis Lembana. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih bisa sabar karena saya mau sambutan kurang lebih 2 jam.
Bapak dan Ibu Pendeta yang kami kasihi, Ibu Pendeta dari jajaran pengurus Sinode PPR GTM yang juga kami hormati dan kasihi, Bapak Ibu pengurus BPMK Lambangan, Ketua PPR Jemaat, Ketua BPMJ Sion Baru, dan juga pemerintah desa atau yang mewakili yang boleh hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan kami kasihi, serta seluruh anggota Persekutuan Perempuan Jemaat Sekelas Lambangan yang kami banggakan. Puji dan syukur tentu kita patut persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan terutama untuk datang bersama-sama meluangkan waktu kita memenuhi undangan panitia di dalam perayaan Paskah PPR GTM Kelas Lambangan saat ini. Tadi dari laporan panitia, laporan kedua panitia, kita sudah mendengar bersama bahwa kegiatan sehubungan dengan perayaan Paskah ini sudah berlangsung sejak kemarin dan memang sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh panitia, bahwa Paskah ini, perayaan ini akan kita langsungkan 2 hari, Selasa dan Rabu 25 dan 26 April. Kemudian juga tadi juga kita sudah mendengar bagaimana partisipasinya jemaat. Jadi kita sudah bisa mengevaluasi. Kalaupun misalnya, saya mau katakan bahwa di kelas kita ini ada 6 jemaat skala besar dan 3 jemaat skala kecil. Kemarin seandainya semuanya hadir, ada 9 jemaat untuk mengikuti berbagai perlombaan. Ada 4 jenis kemarin perlombaan yang disusun oleh panitia. Tetapi kembali menjadi, tadi dikatakan ketua panitia, pertanyaannya kemana yang lain? Jadi tentunya mari ibu-ibu, terutama bagi pengurus-pengurus jemaat, PPR jemaat, disinilah kita berperan penting. Bagaimana untuk membangkitkan semangat bagi anggota PPR di lingkup di jemaat kita masing-masing. Agak biasa sih nakwa ibu-ibu, mereka lalu menani, mereka lalu akhirnya tak sampai kecek sekali ibu ketua misalnya, atau sekretaris, atau dalam secara umum pengurus. Biasa ibu-ibu sudah semangat mau pergi, mau ikut persekutuan, tetapi mereka juga kadang kurang mendapat dukungan justru dari pengurus. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa di sinilah kita hadir, pengurus-pengurus jemaat. Karena tidak mungkin kami pengurus kelas mau langsung turun naik ke jemaat untuk mengundang satu persatu, memberi semangat satu persatu. Sudah ada pengurus jemaat di jemaat masing-masing. Jadi sekali lagi, kiranya melalui momen seperti ini, kita bisa semakin meningkatkan, mengharapkan persekutuan kita. Sidang perayaan Paskah yang berbahagia, saya tidak akan mengupas lagi tentang tema dan subtema. Tadi dalam khotbah dan juga dalam laporan panitia sudah begitu jelas. Tinggal aplikasinya, penerapannya. Bagaimana kita akan menjadi perempuan yang kreatif, positif, apalagi kritis, realistis, dan juga berhikmat dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Jadi palakona mora, sinagua tahu sudah ada teori, tinggal prakteknya. Sekira tadi semuanya sudah dijelaskan dengan gamblang. Jadi sekali lagi tinggal kita sebagai ibu-ibu bagaimana untuk
mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Melalui kesempatan ini, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja berjerih lelah selama mulai dari terbentuknya panitia sampai dengan puncak perayaan saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati semua jerih lelah ibu-ibu sekalian. Juga kepada jemaat Sion Baru, terkhusus yang menjadi tempat atau nyonya rumah. Terima kasih untuk fasilitas yang sudah disediakan dan juga kerjasama dari semua ibu-ibu PKR Jemaat Sion Baru. Sekali lagi Tuhan Yesus yang akan memberkati semua jerih payah ibu-ibu sekalian. Hasil lomba yang pertama bidang kerohanian. Jadi kalau kami sebutkan jawabannya, silakan perwakilannya maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Bidang kerohanian, juara pertama Jemaat Nazaret dengan jumlah nilai 500. Sejak bidang kerohanian, sejak. Juara kedua Jemaat Betani dengan jumlah nilai 425. Juara ketiga Jemaat Pemu dengan jumlah nilai 400. Silakan maju Bu, perwakilannya. Hadiahnya iya. Untuk menyerahkan hadiahnya kami undang dengan kasih Ibu Pendeta Oktavina Manala untuk menyerahkan hadiah. Ada. Apa? Iya, terima kasih. Selanjutnya, bidang olahraga, senam rohani. Bagaimana pandai? Kemudian suara. Mereka lomba apa? Iya, juara pertama Jemaat Nazaret. Ternyata nilainya sama. Ya. Jadi jumlah nilai 808, dua-duanya juara satu. Jemaat Baru dengan Nazaret. Silakan maju ke depan perwakilannya. Cepatlah. Waktu berjalan. Senam rohani. Ya, Ibu Desa yang akan menyerahkan hadiahnya dengan kasih kami persilahkan Ketua BPIJ Jemaat Sion Baru. Masih juara satu deh. Iya, terima kasih. Selanjutnya bidang kesenian, kami persilakan kepada yang membidangi untuk menyampaikan hasil lomba.
Ya, mana tepuk tangannya? Terima kasih. Kami mulai dari pertandingan solo. Di sini solo diikuti 4 jemaat dan 5 jemaat dan tentunya ada yang masih mau latihan untuk mempersiapkan diri ke depannya. Ya, juara ketiga dengan nilai 506 diraih oleh jemaat Immanuel Tebus. Dipersilakan ke depan. Selanjutnya, ya masih tak boleh. Hai Bapak. Ya. Juara yang kedua dengan nilai 529 diraih oleh jemaat Toyasa. Kemudian juara pertama kira-kira siapa? Juara pertama diraih oleh jemaat Nasaret dengan nilai 540. Dengan hormat, ya juara yang 4 akan dihadiahkan Aduh, kok. juara yang 4 diraih oleh jemaat Siap Baru. Kemudian juara yang membuat total paling terheboh adalah jemaat Gerani. Aduh. Ketahuan. Model di sana pun pakai tara. Ya, dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Yusrianto untuk Yusrianto. Ya, Ibunya rekam, bapak ada rekam. ya, kami mengundang Bapak Pendeta, silakan ulang mulai. Kami mengundang Bapak Pendeta Yusrianto. Masih aku gua ibu aku. Yusrianto SPH. Gelap tidak lah. Mulai kok diperbaiki. Karena Aduh. Kita baik. terima kasih Pak. Kemudian kita pindah ke pertandingan vokal group. Ya, di sini ada 2 jemaat yang ikut dalam pertandingan vokal dan keduanya dapat juara. Lu juga mesin lah. Juara yang kedua diraih oleh jemaat Nasaret. Juara yang pertama diraih oleh jemaat
Ya, dengan hormat kami mengundang pendeta STH untuk menyerahkan hadiahnya. Apa salah berdoa? Pendeta. Demikianlah pengumuman hasil lomba di perayaan Pasca PGR kelas Lambanan. Iya, bolehkah kita tenang? Ya, kita akan berlangsung ke acara dalam yaitu istirahat. Sebelum panitia atau jemaat berhimpun membagikan berkat untuk kita nikmati, saya undang dengan kasih Ibu Pendeta Pembina STH untuk memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita menikmati berkat Tuhan dan kita kembali tenang untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu serta berkat-berkat-Mu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan kami dalam perayaan Pasca Persekutuan Perempuan kelas Lambanan, berbagai-bagai acara boleh kami lewati dengan baik, dan dalam kebersamaan kami pada malam hari ini ada berkat-Mu berupa makanan dan minuman yang akan dibagikan kepada kami sekalian. Sebelum kami menerima, kami mengucap syukur atasnya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga makanan dan minuman yang akan kami terima boleh menjadi kekuatan baru, boleh membawa kesehatan bagi tubuh kami masing-masing. Berkati segenap umat-umat-Mu yang telah mempersiapkan serta mengelola makanan dan minuman ini, sehingga kembali menjadi berkat dalam kehidupan umat-umat-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkekurangan, kami mendoakan kiranya Tuhan pun melayani mereka dengan berkat-berkat yang sama, sehingga kami boleh merata menerima berkat. Jadi doa syukur kami Tuhan, kami sambung berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Juara favorit. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin doa santap malam. Dimohon kesediaan ibu-ibu baru untuk menuju ke konsistori. Dapat.
Jangan